Aku lagi mandi kan, pakai handuk. Suaminya mami aku, tangannya berada di posisi itu. Anak sendiri dilecehin, pernikahan mambo malah pilih suami. Aku nggak bisa cerai sama suamiku. Gara-gara anak aku nggak jaga diri sih. Loh, hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go lagi rame banget nih, viral ngebahas tentang ada seorang anak artis besar. Badannya enggak ya, karirnya juga besar. Wah, baru mulai udah ngenyek aja nih tuh. Anak seorang artis besar itu anaknya Pinkan Mambo. Nah, untuk orang 2000-an, anak 2000-an Gen Z pasti nggak terlalu familiar dengan Pinkan Mambo ya. Nah, jadi anak ini nih baru aja speak up tentang gimana dia dilecehin sama Papa Tiri begajulan berdebah. Dilecehin di rumahnya sendiri dan bilang sama mamanya, tapi mamanya nggak peduli, malah pilih suaminya. Waduh, kok bisa kayak gitu? Let's go, kita bahas. Kejadian di tahun 2018, itu aku masih umur 12 tahun. Pakai handuk, di balik lemari ada suaminya mami aku. Nah, jadi anak ini namanya Michelle Ashley ya. Dia nih kemarin ini podcast dan memberitahukan bahwa dirinya itu pernah mendapatkan pelecehan seksual gitu. Waktu 2018 itu kalau nggak salah umurnya itu masih 12 tahun. 12 tahun guys. Si SD loh itu. Sama papa tirinya sendiri alias suaminya dari Pinkan Mambo ini. Jadi pada awalnya si Ashley ini dia kayak waktu itu dari cerita podcastnya dia bilang umur 12 tahun. Saya nih umur 12 tahun loh. Saya waktu itu baru selesai mandi. Tapi saya lupa anduk saya itu di kamar mama. Nah, saya ke kamarnya mama nih, cek. Nah, ternyata di kamar mama ada papa tiri saya. Nah, lagi tiduran di kasur. Bukannya saya ngambil anduk, malah saya yang keambil sama papa saya. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa di sanalah dia pertama kali dilecehkan. Tapi dia tuh nggak ngejelasin dia dilecehkannya seperti apa. Dia cuma bilang dia mendapatkan tindakan pelecehan lah gitu. Yang jelas dia bilang setelah itu froze gitu, dia ngerasa kayak kaget terus membeku gitu setelah apa yang terjadi. Apa ya situasinya? Karena di situ aku juga nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu kan waktu itu. Dan aku mau ngomong sama mami aku atau sama yang lain juga takut sih. Dan dia kan bilang, pada waktu itu aku nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak itu berarti hal-hal seksual ya, tindakan pelecehan seksual gitu. Jadi hal ini terjadi terus-menerus selama 5 bulan. Nah, dia nih selama 5 bulan dia bingung. Dia nih memendam sendiri ya, karena aku bingung nih, karena kan aku nggak ngerti nih masalah tentang hal seperti itu. Kalau sekarang kan dia ngerti ya, mungkin dia flashback. Di saat itu, anak umur 12 tahun nggak ngerti apa yang terjadi. Dan mungkin juga dapat ancaman atau omongan dari si papanya itu ya. Kamu jangan bilang-bilang mama kamu ya. Karena cuma anak kecil. Anak kecil siapa yang mau dengerin sih? Nah, itu mungkin aja ya. Jadi dia bilang, selama 5 bulan hal tersebut terus terjadi. Dan dia saat ini, di umur sekarang, dia nyesel. Kenapa pada saat pertama kali itu terjadi, kenapa dia nggak bilang? Nah, kejadian seperti ini, kita pause dulu ya. Kejadian seperti ini kan banyak yang terjadi ya, bahwa anak-anak kecil tuh terkena pencabulan atau pedofilia gitu. Dan biasanya nggak pada saat itu atau hari itu juga mereka cerita itu sama orang tuanya. Pasti biasanya anak-anak kecil ini ngeluh saat buang air kecil sakit, baru di sana ngeh orang tuanya, kenapa sih anak saya kecil buang air kecilnya sakit atau di bagian kemaluan sakit. Nah, di sana biasanya baru ketahuan apa yang terjadi tentang pencabulan-pencabulan. Nah, let's go mengerti dengan banyaknya kasus pencabulan, tindakan Ashley ini diem aja, let's go mengerti banget gitu. Karena anak kecil memang nggak ngerti apa yang harus dilakuin gitu loh. Berceraikah atau masih dalam pernikahan? Masih dalam pernikahan, makanya yang bikin aku habis kejadian pun dia tetap dalam hubungan. Gak ada keputusan untuk cerai karena alasannya sih agama. Sampai akhirnya dia cerita sama mamanya karena udah nggak tahan ya. Mah, aku mau cerita sesuatu, sambil nangis. Dia cerita ke mamanya si Pinkan Mambo nih. Yang reaksi mamanya tuh percaya nggak percaya gitu. Masa sih? Masa papa ngelakuin seperti itu? Nah, dia 50-50. Ini yang bikin si Ashley ini kaget ya gitu. Sempat mendapat keraguan sama si Pinkan Mambo. Akhirnya di tahun 2021 kemarin, kayaknya masih pandemian gitu, akhirnya kasus ini tuh udah sampai ke persidangan, udah sampai polisi juga gitu guys. Jadi ini bukan kasus yang belum terselesaikan ya, tapi secara psikis sih belum terselesaikan. Nah, tapi reaksi netizen ini sangat menyesal tentang reaksi mamanya gitu. Menurut keterangannya Ashley, mamanya ini kurang percaya sama Ashley gitu, dan bahkan dia menyalahkan Ashley. Tapi masih bisanya kayak belain
Iya. Suaminya ngomong, ditanggepinnya malah ketawa. Sakit banget. Sama aku pun sendiri nggak bisa ngelindungin aku. Malah bilang kayak, Den kenapa nggak kunci aja pintunya? Ini Ashley mengatakan, aku tuh udah dilecehin mas sama suami mama gitu. Selama dari 5 bulan dari 2018 tuh suaminya mama itu melecehkan aku. Bahkan Ashley ini punya foto. Pada suatu waktu Ashley ini lagi jagain ngempu adiknya. Nah papanya datang nih, wah ada mangsa nih. Wah bangsat memang berdebah nih pencabulan nih. Datang dia turun ke bawah. Nah langsung si Ashley ini mengatakan bukan papanya ya, tidak bisa disebut papa ini orang berdebah ini. Disebut pelaku pencabulan lah. Nah pelaku pencabulan ini dia meletakkan tangannya di Ashley. Nah Ashley punya fotonya, kebetulan papanya itu duduk di bawah, duduk di lantai berarti mungkin ya. Ashley di sofa atau di kursi. Tangannya menaruh di bagian tubuh Ashley. Kebetulan Ashley pegang HP, lah di foto. Itu adalah bukti Ashley di mana papanya itu melakukan tindakan pencabulan saat mamanya nggak ada. Nah, bukan papanya, sorry. Pelaku pencabulan ini gitu. Jadi Ashley nggak mengatakan dan kita nggak punya fotonya di mana tangan si pelaku pencabulan ini meletakkan tangannya yang berdebah cabul itu. Nah, mungkin bisa di paha atau di vagina. Nah, ini Ashley punya foto untuk menguatkan bukti. Dan Ashley juga lapor sama mamanya, bertanya, dan juga di telepon, itu mamanya itu belain siapa? Mamanya bilang, dia belain 50-50. Belain anaknya 100%. Yang ini bikin netizen marah. Kok nggak habis pikir, anaknya dilecehin, masih bisa-bisanya belain suaminya. Dan mamanya bilang, aku tuh nggak bisa cerai sama suamiku. Kenapa? Karena alasan agama. Nah, kan Mambo ini beragama Kristen. Nah, dia bilangnya alasan agama memang Kristen tuh susah ya, tidak bisa dipisahkan kecuali maut memisahkan. Tapi perzinahan kan juga dilarang ya. Lakukan zina apalagi pencabulan itu memangnya terima oleh Tuhan kan enggak? Ini anakmu loh. Masa kamu rela membiarkan anakmu ada di dalam kandang singa? Dan dia juga menurut keterangan Ashley, mamanya mengatakan, ya kenapa kamu nggak kunci pintu nak? Gitu, bangsat. Malah korban yang disalahin. Harusnya mamanya itu bilang ke suaminya, harusnya kamu kunci kontolmu itu. Jangan mau kondo aja, masa nggak cukup sama mamanya anaknya disekat juga. Dan katanya mama ini waktu dilaporin itu sempat ketawa gitu. Reaksi mamanya itu yang bikin Ashley sakit hati tuh. Mungkin udah bener-bener dia, wah aku tuh dilecehin mah gitu. Aku tuh udah nggak bisa hidup kayak gini. Masa sih itu? Nggak tahu ya. Let's go apa omongannya tingkat Mambo. Tapi dia bilang ketawa katanya mamanya mendengar pernyataan Ashley. Ini jangan mentang-mentang mamanya punya lagu Setiap ku bercinta dengan pacar rahasiaku. Kamu suka, aku suka, sudah jangan bilang siapa-siapa. Waduh, ini pengalaman pribadi mamanya jangan diturunin ke anaknya dong. Let's go nggak tahu ya apa yang menyebabkan si Pinka Mambo ini tidak mau dan menyuruh Ashley ini jangan bilang sama siapa-siapa gitu. Anakku, kamu ingat lagu mama yang terkenal itu kan jangan bilang siapa-siapa. Nah, lebih baik kamu praktikkan sekarang. Ini nggak tahu, let's go ya. Suaminya itu sudah keluar dari penjara dan pulang lagi ke rumah gitu. Ada nggak rasa takut kamu buat pulang lagi? Itu alasan besar kenapa aku mau speak up, karena waktu tuh cepet kan dia bakal keluar. Mereka belum cerai, dia bakal balik lagi ke rumah. Kemungkinan besar akan terjadi lagi. Tapi kejadian ini tuh udah ada di persidangan dan kabarnya dari podcastnya Ashley ini si papanya nih udah di penjara. Kan banyak pertanyaan nih. Kan papanya udah di penjara, terus ngapain ngomong lagi biar apa? Nah, ternyata Ashley ini takut nanti kalau papanya keluar, papanya ini kan masih dipilih sama mamanya, masih prioritas mamanya ya. Dia tuh nggak cerai. Takutnya papanya ini kalau udah keluar dari penjara itu kan balik lagi sama mamanya. Otomatis Ashley ini kan tidak bisa mengkat hubungan sama mamanya. Nanti ketemu lagi sama papanya, terjadi lagi gitu. Dan kalaupun di penjara, let's go nggak dapet infonya seperti apa. Nah, tapi kalau menurut undang-undang yang berlaku sih, hukum pidana penjaranya itu paling lama tuh 12 tahun. Paling lama 12 tahun ya. Dendanya tuh sama 300 juta itu paling banyak gitu. Tapi kita nggak tahu dia di penjara berapa lama. Nah, yang diduga suaminya Pinka Mambo adalah dia, namanya Steve Wantania gitu. Karena dia udah rumah tangga itu 10 tahun gitu. Diduga dari artikel yang ada, orang ini yang mesum, berdebah mesum ini, wah, yang nyikat anak tiri sendiri. Bahkan nggak cuma anaknya, si Ashley ini juga mengatakan itu si suaminya mamaku itu nggak cuma aku yang digoda, itu ada pembantu.
ART ya, asisten rumah tangga tuh juga digangguin katanya. Sampai ART ini pamit ngundurin diri dan pergi dari rumah Pinkan Mambo karena mendapatkan aksi pelecehan seksual gitu. Apakah ini artinya ART-nya lebih semok daripada Pinkan Mambo? Kita lihat komen-komennya para netizen ya. Ada yang nge-tag Pinkan Mambo, "Mom, where have you been? How come you cannot take care of your child?" Take care diri sendiri aja kadang nggak bisa, apalagi take care anaknya ya. Duh! Ada juga yang bilang, jika ibu tidak bisa jadi tempat ternyaman pelabuhan terakhir, lalu anaknya harus kemana? Nah, makanya si Ashley sekarang nggak tinggal lagi sama Pinkan Mambo ya, gitu. Gimana nih emaknya, ya Allah? Pinkan Mambo dulu muslim, makanya mamanya si Pinkan murka saat Pinkan pindah agama lah. Emang iya ya? Emang Pinkan Mambo dulu muslim ya? Terus nggak tahu. Ibu kandungnya coy, kok bisa kayak gitu? Anak umur 12 tahun tuh belum punya nalar, nggak bisa bela diri. Ya bener nih, seperti yang saya bilang, anak umur 12 tahun itu nggak punya, bingung dia, logikanya belum setajam kita itu. Bahkan pada saat persidangan, mungkin lawyer dari pihaknya si pelaku ini juga mengatakan dan menyudutkan si Ashley ini. Kamu kenapa nggak kunci pintu? Kamu kenapa malah ke kamar si cowok ini ambil anduk? Kan jadinya terjadi pelecehan. Coba kamu mengunci pintu, coba anduknya kamu selalu taruh di kamar, kan tidak terjadi. Berdebah, korban disalahin. Kontolmu kamu salahin, otakmu mesum. Ada yang bilang, mama aku sendiri nggak bisa ngelindungin aku di rumah. Bener, dan ini kok kejadiannya di rumah loh. Mamanya sendiri tidak bisa melindungi si Ashley ini di rumah sendiri. Nah, nggak sangka ya ada kejadian di mana artis besar badannya dan karirnya juga dan beritanya juga itu anaknya jadi korban pelecehan dari suami sendiri. Itu Lesu nggak habis pikir sih. Menurut kalian gimana? Percuma nggak punya ibu tapi tidak bisa melindungi? Nah, kasih aja ke bapaknya. Nah, itu aja bisa Lesu sampaikan. Thank you banget ya nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.